Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qadir. Alhamdulillah, lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Jawahirul Ulu'iyah Bisyarhil Arba'in Nawawiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani Ad-Dimyati dan matanya oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhuma wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain amin. Masih bahas hadis nomor 18 tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih kita bahas tentang apa aja sih fadilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu fadilah sama takwa sama Allah ya nurut sama Allah. Kalau kita nurut sama manusia yang dermawan, mungkin kita bakal dihujani kebaikannya. Bagaimana kalau ini yang memiliki segala macam kebaikan, kekayaan, kedermawanan, segala macam kasih sayang ada sama Allah Subhanahu, sumbernya dari Allah. Maka mestinya kita lebih lagi dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutan yang sebelumnya, sekarang halaman kalau di sini 169. Najah ya. Najah minasyada'id ya. Hah? Hah? Setelah surat at-talaq min haitsu la yarju. Min haitsu la yarju. Oh. Yang itu udah yang sebelumnya. Sebelumnya sih. Ya. Ulang dikit aja nih, sebenarnya kagok ini. Pastinya kagok. Kita ulang dari waminha di atas aja deh. Waminha, dan di antara keistimewaan takwa, fadilah takwa itu fawaid, manfaatnya takwa itu banyak. Di antaranya an-najatu minasyada'id, selamat dari kegentingan. Kita punya kegentingan, kepepet. Kalau kita takwa nggak ada kepepet, bakal beres urusannya. Kalau kita suka kepepet, mungkin kita nggak takwa. Kalau kita takwa, mesti ketemu jalan keluarnya. Ada satu waktu di mana kita dikasih kepepet. Namanya juga hidup di dunia. Jangan harapkan semua di dunia itu jernih, yang jernih doang tok di surga. Siapapun, bahkan Nabi sekalipun yang Sayyidul Muttaqin, pemimpinnya orang yang takwa, pernah merasakan apa yang disebut syada'id. Tapi bagi orang yang takwa itu bakal dikasih keluar, bukan berarti nggak dapetin syada'id, dapat syada'id. Ntar dia dapat selamat dari syada'id, bakal keluar aja. Wa husuli rizki min rizkil halal, dan akan mendapatkan rezeki yang halal. Ini rezeki yang mahal tuh rezeki yang halal. Ya, kalau orang dapat rezeki sembarangan mah siapapun bisa. Ini nilai istimewanya manakala kita dapatin rezeki yang halal atau yang berkah. Dikaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala. Dalilnya di mana? Firman Allah Ta'ala dalam surat At-Talaq 2 dan 3, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Waman, dan barang siapa yang yattaqillah, bertakwa kepada Allah,
yaj'al lahu mahroja, maka Allah akan jadikan lahu untuk dia mahroja, jalan keluar. Nggak bakal buntu, ntar bakal ketemu jalan keluarnya gimana. Wa yarzuqhu, nggak gitu doang, ditambah lagi wa yarzuqhu, dan Allah akan beri dia rezeki min haitsu, dari jalan, dari arah la yahtasib, yang dia tidak duga, yang dia tidak sangka. Ai, artinya man yattaqillah, barang siapa takwa pada Allah, fayaqifu indah hududihi, dia mau diam di batasan-batasan Allah. Batasan Allah, dia nggak keluar dari batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah, oleh syariat. Ini yang halal, dia jalan di yang halal, yang haram nggak mau kelewat, yang gitu ya. Jadi ikut aturan, batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh syariat. Wa yajtanibu ma'asiyahu, dan menghindari maksiat-maksiat, pembangkangan-pembangkangan pada Allah Subhanahu wa taala, Raja alam semesta. Maksiat sama Allah itu sesuatu yang amat besar, nggak ada dosa kecil pada hakikatnya. Kenapa? Ini pembangkangan sama Rabbul Alamin, gimana dibilang kecil ya. Jangan pernah meremehkan maksiat. Kalau masalah kita melakukan maksiat ya wajar, namanya manusia. Tapi meremehkan itu yang fatal ya. Manakala kita meremehkan maksiat, itu jadi dosa besar karena peremehannya ya. Kalau masalah orang terjerumus sama dosa, ya namanya juga manusia ya. Bukan kita membenarkan maksiat, tapi ya al-insan mahalul khata' wan nisyan, manusia itu tempat kesalahan dan kekurangan ya, lupa gitu ya. Tapi jangan pernah meremehkan maksiat, ini nggak boleh ya. Maksiat itu sesuatu yang besar karena ini pembangkangan pada Rabbul Alamin gitu ya. Nah, banyak nih ya, wah itu mah dosa letik ieu teu nanaon, makruh ieu teu nanaon, nggak boleh ya. Ya udah, kalau mau laku masih belum bisa ninggalin makruh, ya makruh aja, jangan makruh wungkul, jangan wungkul ya. Kalau di kitab Sulam Taufik itu fatal itu kayak bahasa-bahasa seperti itu, kan sunnah wungkul, meremehkan, bisa jadi dia kafir tuh ya, gara-gara itu ya. Nauzubillah murtad ya. Meremehkan syariat dari sisi itunya ya. Bukan masalah, memang sunnah tuh nggak dilakukan juga nggak dosa, tapi nggak boleh meremehkan, apalagi udah sampai berani ya menantang masuk neraka. Wah, udah terlaluan, udah kejauhan tuh ya. Gimana sekarang ya, serem-serem dah ya. Kayak gitu disebut dibela-belain zaman sekarang ya. Dibela-belain, dibilang tokoh publik katanya ya. Gimana ya, yang para ulama dimusuh-musuhin ya. Masya Allah, sekarang zaman udah kebalik ya. Orang yang benar ngomong benar disalahin, ngomong salah dibenerin ya. Gimana kita mau betah sama dunia begini ya, dunia begini keadaannya. Nah, jadi barang siapa yang takwa sama Allah, dia mau menetap di batasan-batasannya Allah, hindari maksiat pada Allah. Nah, gimana kalau udah gitu? Yaj'allahu mahraja, Allah akan buatkan untuk dia jalan keluar, bihurujihi, dengan keluarnya dia, minal haram ilal halal, dari yang haram. Haram tuh buntu, nggak enak, nggak nyaman, gelisah, sumpek, suntuk, banyak masalah, belangsak. Haram itu bakal dikasih jalan keluar menuju halal ya. Semua orang makan, masalahnya makannya halal atau haram. Semua orang minum, Allah udah jamin kok ya. Cuman ini ngeganggu tauhid kita nih ya. Nggak sabaran, akhirnya main comot-comot aja, apa dulu teuing haram dah ya. Nah, padahal mah Allah udah jamin, kalau dia bersabar aja ya. Bersabar dia bakal dapat rezeki yang sama dari jalan yang halal. Takwa sama Allah ya. Itu yang korupsi, yang maling, yang segala macam tuh ya, bahasanya katanya jangan dikorupsi ya. Maling aja udah ya. Kenapa kalau nyuri ayam disebut maling, kalau nyuri duit padahal bermiliar-miliar disebut korupsi? Kalau orang-orang aku nggak tahu kan, sebagian orang tuh korupsi teh naon sih ya. Jadi pengkaburan sama perbuatan maksiat, maling aja, rampok gitu ya, rampok, bangsat ya. Menyusahkan banyak orang begitu kan ya. Ya nggak apa-apa, dalam sisi kita mencela maksiatnya, bukan kita nggak ke personal, maksiat tetap hina ya. Jangan pernah memuliakan maksiat ya. Ya. Seorang mukmin memuliakan maksiat ya, salah satu pembangkangan sama Allah, nggak boleh, harus benci. Rasulullah SAW berdoa sama Allah Subhanahu wa taala,
sering berdoa, Allahumma karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Ya Allah, bencikan aku. Buat aku ini benci pada kekufuran, kepada kefasikan, pada kemaksiatan. Harus benci. Ketika kita nggak benci, berarti iman kita ada yang nggak beres tuh. Iman kita sakit. Tahu nggak? Kalau badan kita sakit, resikonya apa? Bisa cacat atau mati maksimalnya. Kalau imannya yang sakit, gimana? Imannya cacat atau imannya na'udzubillah mati. Ini anal maksiat bari dulu kufri, karena maksiat itu posnya JNE-nya kekafiran. Jangan dibiarin. Istighfar, kita buat istighfar, tobat, ya Allah misalnya. Jangan pernah merasa tenang dengan satu kemaksiatan. Namanya masalah tujuh maksiat ya, kita belum jadi orang yang mahfuz, terjaga dari maksiat. Kalau orang aulia kan mahfuz, terjaga, mahfuz, hafizahullah, semua Allah jaga. Kalau orang udah dijaga sama Allah, diraksa di maksiat, berarti waliullah. Kita jujur aja ya, kita masih suka maksiat ya, masih terjerumus, bukan suka nggak boleh, harus benci ya. Tapi masih, maksudnya dalam arti suka di sini masih terjerumus sama maksiat ya, ada aja kan ya. Gimana kita? Satu hari kata Sayyidina Ali, la na'sillah fahuwa la na'ib. Satu hari aja nggak maksiat sama Allah, itu hari raya, layak dipestain tuh ya, dirayain. Kayak ulang tahun kayak apa? Ada nggak satu hari kita lolos dari maksiat? Jujur ya, kalau ada sih masih ada, susah, masya Allah. Nah itu tuh nilai hari kalau bagi Sayyidina Ali itu kalau berhasil lolos dari maksiat, wah itu hari istimewa. Kalau mau dirayakan dengan perayaan yang mewah, itu layak. Kula yaumin la na'sillah fahuwa lana id, kata Sayyidina Ali. Tiap hari, di mana di hari itu nggak ada maksiat, nol maksiatnya, itu hari raya. Itu hari raya di matanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantunya Nabi SAW. Nah, mana tadi? Jadi gitu ya. Yang dimaksud dikasih jalan keluar, dari si kasih jalan keluar biar nggak dapat yang haram, dapat yang halal aja, kan enak. Sama aja makan juga kok. Yang ngambil, yang ngais rezeki yang halal makan, yang ngais rezeki yang halal makan, minum sama-sama minum, pakai pakaian sama-sama pakai pakaian. Cuman kita mau milih sesuatu yang enak nih dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak diridhoi sama Allah. Itu nikmat hidupnya. Kalau pagi sampai sore segala sisinya diridhoi sama Allah, tuh nikmat, tenang, masya Allah. Kita mau hidup kayak gitu tuh, capek udahlah. Hidup kayak gitu tuh nggak nyaman, bener nggak nyaman. Dinyaman-nyamanin juga bohong sebenarnya. Orang yang masih itu sebenarnya gelisah, nggak enak. Gimana bisa nyaman? Kalau dia masih ngerasa nyaman, berarti hatinya sudah tertutup, deket sama na'udzubillah, imannya udah cacat parah tuh berarti. Kalau kita masih imannya masih ada gitu ya, mesti kita nggak nyaman. Maka kalau kita mau hati tenang, hidup yang enak tuh yang tenang kan. Banyak duit apa segala macam, bisa makanan semua ada, pakaian semua ada, segala macam fasilitas ada, tapi hati tenang ya tetap aja nggak enak hidupnya. Hidup tuh sebenarnya tenang. Modal awalnya tuh tenang. Makanya disebut berkali-kali tentang tumakninah tuh ya dalam Al-Quran, karena memang inti kenikmatan hidup itu tenang. Orang tuh kadang-kadang nyari mau ke puncak, bela-belain sampai macet-macet apa, mau tenang, mau senang nggak senang juga padahal mah ya orang tertipu terus cari mau ke gunung kemana, capek, hanya sakit. Tenang kagak, sakit iya. Insya Allah kita ini masih tertipu aja sama hawa nafsu kita, sama syahwat kita, sama dunia, sama setan ditipu terus hari demi hari terus sampai kayak gitu. Allah ngajak kita menuju ketenangan, kebaikan, kebahagiaan, tapi kita lebih mendengar setan yang musuhin kita dengan berbagai bujuk rayunya. Begitu ya. Allah yang sayang sama kita, Nabi sayang sama kita, para ulama sayang sama kita nggak dengar. Gitu. Nah, jadi dikasih jalan keluar, yang dimaksud dia kasih jalan keluar, biar keluar dari yang haram menuju yang halal. Nah, ini artinya kata ulama. Wa minad dhiqi ila sah, dari sempit
menuju lapang ya. Orang dikasih lapang gampang aja gitu ya. Kan beberapa orang ada harus susah-susah baru dapat solusi ya. Tapi orang-orang yang takwa sama Allah ya santai aja hidupnya. Betapa banyak kita lihat deh, kadang-kadang hidupnya santai aja, jarang mungkin apa ya, bukan berarti bukan kita meninggalkan usaha, tapi memang banyak kan orang yang takwa sama Allah, nurut lah, yang wajib kerjain, yang haram jauhin, sunnah upayakan, makruh upayakan, jauhin sebisa mungkin. Relatif hidupnya mudah-mudah aja, nyaman aja. Ada kerja, nggak ada kerja, ada usaha, nggak ada usaha. Ceritanya bukan anjuran untuk ninggalin usaha, bukan. Usaha mah udah kewajiban bakal ya. Maksudnya apapun keadaannya, krisis nggak krisis, ya wah, kadang malah gendut ya, kadang malah nyaman aja. Anaknya banyak, nggak pusing-pusing mikirin mun anak 2, 3 kumahanya, kayak ngurusna, ente nggak ngasih makan minumnya, nggak mikir, santai aja, tidur main ngorok-ngoroknya, santai, hidup ya, itu hidup sebenarnya. Kita suka muluk-muluk cari hidup yang berlebih-lebihan, tertipu, padahal mah ya apa sih, apa ya, gitu ya. Nah, jadi bakal dikasih jalan keluar dari sempit menuju lapang, maksudnya hidupnya relatif ya mudah gitu ya. Muminan, karena orang yang sulit itu sempit, orang yang mudah itu lapang ya. Muminan nari ilal jannah, nah, yang paling puncaknya dia bakal dikasih jalan keluar dari neraka menuju surga. Nah itu yang paling kita harap-harap ya. Selain kita berharap masuk surga ada puncaknya, pengen ketemu Nabi, berkumpul sama orang-orang yang kita sayangi di surga ya, orang tua kita, adik kakak, sahabat, semua yang kita cintai ini, kumpul sama para ulama, para solihin, para nabi, para aulia, wah masya Allah, ketemu sama Nabi ya. Wah itu puncak angan-angan kita ya, puncak cita-cita kita, berjumpa dengan zat Allah ya, masya Allah. Udah, itu mazalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima ya. Itu fadl dari Allah, anugerah terbesar. Wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan rizki pada dia min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia duga-duga, nggak disangka-sangka, tahu-tahu ada aja, nggak tahu, kenal kagak, kadang kenal aja enggak, tahu-tahu ada orang yang nganterin rezeki, ya gitu ya. Nah, apa maksudnya ai min haitsu la yarju, yakni dari arah yang tidak pernah, mungkin dia tidak harap-harap, nggak harap sama dia ya. Kadang-kadang sering kan begitu gitu ya. Cuman kita nggak merenungkan karena kita mungkin kurang bersyukur. Banyak yang nganterin diksi sama kita tuh, kadang orang yang disangka-sangka, subhanallah, ya itu kan memang wasilah, tapi hakikatnya kan Allah yang tentukan itu semua. Allah yang pegang hati mereka semua. Allah bisa balikin hatinya dari benci ke senang ke benci, bisa aja. Ya Allah muqallibul qulub. Allah yang membolak-balikan hati seseorang. Dulunya dia musuh bubuyutan, taunya jadi dekat luar biasa. Dulunya dekat luar biasa, jadi musuh. Sebab siapa? Sesuatu. Karena kekuasaannya sama Allah. Nah gitu ya. Jadi dari arah yang tidak dia sangka, mungkin bisnis, mungkin apa, bukan harus berupa pemberian. Nggak kenal, nggak ujuk-ujuk aja ada orang ngajak bisnis, dapat tender, wah gede misalnya. Kan itu juga hal yang nggak disangka gitu ya, sama. Tahu-tahu ada orang yang ngajak kerja, nggak kenal nggak apa, datang ke rumah, yuk kerja yuk ke sini, itu kan sama aja ya. Banyak hal yang kita nggak duga yang terjadi sama kita, cuman kita nggak renungkan, padahal itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Wakil ada juga pendapat waman yattaqillaha bis-sabri, barang siapa takwa pada Allah dengan sabar dia. Takwa sama Allah nggak bisa kalau nggak sabar. Masya Allah, hujan, panas, dingin, susah, senang, terus aja takwa sama Allah. Perlu sabar. Ya Allah, sabruka qalil fatanalal majda khairun min rohatika fatuhrimal qasda. Kamu sabar-sabar sebentar aja. Kata pepatah Arab, sabruka qalil. Sabar dikit aja, dikit, terpira dah. Padahal lagi waktu susah tuh nggak lama sebenarnya. Cuman kitanya hobi gerutu, gerutuisasi ya, gerutu orangnya
hobi gerutu dah ya. Gerutukar. Nggak boleh ada sedikit aja gerutu ya, lagi makan kadang-kadang sesekali lagi lauknya kurang doang, gerutunya udah seharian pol ya. Ya Allah ya, kita mau dibilang syukur gimana, sabar gimana, syukur kagak, sabar kagak ya Allah ya. Mengaku-ngaku umat Nabi, katanya umat paling mulia, yuk yang jauh banget ya. Malu kita mau ngaku jadi umat Nabinya aja ya. Jangan jadi umat Nabi, jadi hamba Allah aja malu jadi muslim kayak gitu ya. Mantas sendiri ya. Ketika kita nyebutin muslim kayak gimana, muslim gitu emang kayak hamba Allah gitu emang, apalagi disebut umat Nabi berarti hamba yang khusus ya. Memang begitu ya, mantas-mantasin ya. Jangan malu-maluin Nabi ya. Kita nggak mau malu-maluin guru kita, nggak mau maluin orang tua kita, jangan juga maluin Nabi ya. Ya. Kan kita umat Nabi, nisbah sama Nabi. Mana sih keberpihakan kita sama Nabi ya? Ya, tunjukin ya. Dengan kita berupaya sebisa mungkin jangan pernah membuat Nabi malu. Dengan kita ya nggak ada sabar. Cemen loh ya, pakai lipstik aja baru begitu guru tuh ya. Dulu orang-orang dulu susahnya luar biasa. Senyum-senyum aja biasa-biasa aja. Tiis we. Sekarang mah ya Allah luar biasa. Udah enak padahal mah ya sekarang mah. Dibandingkan zaman dulu enak banget ya. Mungkin kalau orang dulu dikasih rezekinya orang yang bawah sekarang udah udah luar biasa ya. Orang kan kita zaman mungkin masih kecil, kita dulu masih ngerasain ya, dikasih telur aja kayak surga banget dah ya. Telur tok padahal ya. Apalagi ayam udah melayang dah gitu mah ya. Ayam atau daging melayang. Sekarang mah ya dikasih ayam aja masih gerutu, hayam deui gitu. Asa hirup teh terobah-robah kieu wae ya. Tuh kan ya. Masya Allah ya. Hindarin kayak gitu. Dulu cukup begitu, sekarang mah nggak mau. Pengen berupaya jangan kecewain Nabi dengan sikap kita. Minimal kita nggak bisa bantu Nabi lebih ya, mantas-mantasin diri kita buat jadi umat Nabi gimana ya. Gitu. Mana tadi jadi barang siapa takwa sama Allah dengan sabar, yaj'al lahu makhraja minasyada'id, Allah akan jadikan, Allah akan buat untuk dia jalan keluar minasyada'id, dari kegentingan terhimpit ya. Allah bakal kasih jalan keluar. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata sahabat Nabi, sepupu Nabi, Ibnu Abbas maksudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini sebenarnya sahabat muda tuh ya. Jadi sahabat yang usianya masih belasan ketika temu Nabi. Memang sepupu Nabi tapi usianya jauh banget nih. Banyak tuh ya dari sahabat Nabi yang usianya muda akhirnya jadi tokoh. Jadi tokoh. Kiprah pemuda di zaman Nabi itu luar biasa. Ini diantaranya Ibnu Abbas. Masih muda. Makanya Nabi walaupun sepupunya panggil beliau dengan panggilan ya gulam. Kalau bahasa ini bahasa Indonesia, bahasa Sunda namanya dak katanya. Tapi panggilan saya yang kasep beren bahasa gitu. Kasep gitu ya. Maksudnya muda banget, jauh berapa terpaut usianya sama Nabi gitu ya. Nah, Ibnu Abbas bilang radhiyallahu taala anhuma. Kok radhiyallahu taala anhuma? Semoga ridho Allah kepada keduanya. Sebab ayahnya juga sahabat Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, itu haknya sahabat. Kalau disebutin namanya kita ucapkan radhiyallahu anhu. Kalau ternyata ayahnya juga sahabat Nabi, ya radhiyallahu anhu, walaupun periwayatnya Ibnu Abbas aja. Jadi ada hak gitu mereka. Saking besarnya jasa mereka, hak mereka pada umat itu diantaranya taroddi. Sering-sering terutama kalau dengar nama mereka ucapin radhiyallahu anhu, sebagaimana kalau Nabi disebutin sholawat Nabi manapun itu malaikat juga alaihi salam gitu ya. Dan seterusnya ada. Kalau para aulia, para solihin, para guru rahimahullah atau radhiyallahu taala anhu juga boleh karena itu kan doa. Tapi kalau hak khususnya memang hak sahabat. Boleh nggak sama guru? Sama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu boleh. Kenapa enggak? Kan itu doa. Semoga Allah meridhoi beliau, boleh gitu ya. Sebutin di kitab Syarah Yaqutun Nafis gitu ya. Ada, boleh, nggak masalah. Itu doa. Jadi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
anhuma mengatakan yaj'al lahu mahroja min syubuhatid dunia. Allah akan buatkan untuk dia jalan keluar min syubuhatid dunia, dari kekeruhan dunia. Jadi yang jernih-jernih aja, yang enak-enak aja, yang nyaman. Yang wa min ghamaratil mauti. Kedua, bakal dia dikasih jalan keluar dari ghamaratil mauti, dari keperihan kematian. Sakaratul maut. Sakaratul maut itu apa sih? Yaitu sebutin dalam surat apa nih? Waja'at sakaratul maut bil haq zalika ma kuntu minhu tahid. Kan datang kelak sakaratul maut dengan hak. Zalika ma kunta minhu tahid. Hal demikian adalah yang dulu kalian hindar-hindari. Nah, sekarang rasain. Dulu yang dihindarin, yang ditakutin. Tuh, rasa sekarang. Nanti itu ya, tahid. Nah, maksud sakaratul maut itu apa? Ghamratuhu wa syiddatuhu. Keperihannya, kedahsyatannya, allati taghsyal insan, sehingga membuat manusia seakan pingsan, terasa pingsan. Wa taglibu ala aqlihi, sehingga menguasai, mendominasi akalnya, udah nggak bisa lagi. Saking sakitnya maksudnya. Disebutin satu tarikannya seperti orang disayat sama 70 pedang tajam. Satu tarikannya itu tarikannya berkali-kali. Tapi buat orang-orang yang husnul khatimah itu, diantaranya macam-macam, ketemu aulia, dijemput para wali, para solihin, mungkin dari orang tua, kakek moyangnya, atau siapa, atau bahkan yang paling istimewa ketemu Nabi. Ada yang diperlihatkan surga, sakitnya tetap ada. Tapi gini nih, gambarannya. Orang tuh sakit bisa hilang rasa sakitnya ketika melihat sesuatu yang indah. Ya enggak? Nih, gambaran kita mah kan masih yang aneh-aneh gitu ya. Taruhlah bogo kasih elis ya. Gulis. Cakep banget. Lagi sakit gigi lupa saking terpesona sama kecantikannya, paham enggak? Oh, ini terpesona sama Nabi, enggak tahu kayak gimana ya. Terpesona sama aulia, sama malaikat ridwan, dijemput. Ada yang begitu macam-macam ahwalnya. Tapi masalah sakit semuanya sakit nih. Semuanya sakit nih. Cuman ada yang hilang rasa sakit itu karena terpesona sama pemandangan yang indah, entah surga, entah nabi, entah orang soleh, entah malaikat, begitu ya. Semoga kita sih pengen meninggalnya lihat nabi, dijemput sama nabi, masya Allah. Nah, sakit luar biasa. Sakitnya ampun-ampunan, sakit banget. Nah, orang yang takwa bakal dikasih jalan keluar, dibebasin dari perihnya itu sebenarnya perihnya tetap ada, cuman tadi dikasih hal-hal yang membuat dia tidak merasakan perihnya tersebut. Mungkin tadi ketemu Nabi, mungkin macam-macam hal tadi ya. Wa min syada'idi yaumil qiyamah, juga dikasih jalan keluar dari kegentingan di hari kiamat. Kegentingan hari kiamat itu banyak, bermacam ya. Kata Syekh Nawawi ada 40 tempat yang bakal dilalui setiap orang di hari kiamat itu, mulai dari alam kubur, alam barzah namanya, tarsirat, ada mizan, ada mahsyar, ada macam-macam, ada kausar, telaga kausar, ada 40 katanya. Nah, yang satu tempat aja sirat aja itu ya 3.000 tahun perjalanan baru lewatnya. Jembatannya 3.000 tahun kalau normalnya gitu. Memang orang berbeda-beda antar melewatinya. Ada yang cepat banget kayak kilat, ada yang bisa berjalan dengan tunggangan ya, seperti orang yang kurban ya, terjadi tunggangannya di sirat ya, macam-macam ada yang bahkan seperti ngeloncat aja. Di antaranya disebutin dalam satu riwayat dalam kitab syarah Risalatul Jami'ahnya Syekh Basaudan, karena siapa baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali setiap habis sholat. Kan itu dibaca tuh bacaan. Syaratnya rutin. Memang sih kalau baca sekali mah gampang. Rutinnya ini ya memang cuma 4 sok we. Wah, ada aja sibuk kan, kita kan orang-orang sibuk ya enggak. Selalu sibuk aja. Apa aja sibuk ya. Nah, barang siapa baca itu 4 kali. Baca sekali ngurang 1/4. Baca 2 kali ngurang 1/2. Jadi satunya bernilai 1/4. Barang siapa baca 4 kali, dia ngelewatin sirat itu cuman selangkah ya, sampai langsung dari 3.000 tadi.
3000 tahun perjalanan, 1000-nya nanjak, 1000-nya rata, 1000-nya menurun gitu. Semuanya dipenuhi dengan duri-duri ya. Aduh, kalau ngomong normalnya mah nggak tahu dah. Di kanan kirinya ada kilabun nar, ada anjing-anjing neraka yang loncat-loncatan seakan ya neror dia gitu ya. Kita nggak diteror aja, lihat di bawah kan itu neraka jahanam ya. Udah ngeri ampun-ampunan ya. Ini terornya bukan dari siapa nih, dari anjing neraka kayak gimana nggak tahu, wallahu a'lam ya. Gitu. Nggak ada yang selamat kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah ya. Ini jaga baik-baik. Apa kata Imam Ghazali? La haula wala quwwata illa billah. Tazawwad fa inna umruka qasir was-safaru ba'id. Berbekalah. Karena umurmu tuh terlalu dikit untuk berbekal sebenarnya. Masih aja leha-leha. Masih aja lupa-lupa, masih aja pakai bengong waktu dipakai. Mending kalau bengong doang mah dipakai macam-macam. Berbekal. Sebab umur kita ini pendek. Berbekal harus sungguh-sungguh. Maksudnya ibadah yang benar, yang banyak-banyak, takwa tadi. Karena perjalanan kita bakal amat panjang. Orang yang melakukan perjalanan mesti dia siap-siap bekal. Surabaya nggak bawa apa-apa, ongkos kagak, uang nggak ada, makanan nggak ada, minuman nggak ada, kendaraan nggak ada, kan konyol, jarak jauh. Ini perjalanan di akhirat ini sampai berakhir na'udzubillah di neraka atau di surga, majalna minhum, itu perjalanan yang amat panjang. Satu tempat aja kayak tadi, jarak aja segitu. Di kubur nggak tahu. Kita butuh banyak banget bekal. Umur kita ini sebenarnya sih mestinya nggak bakal cukup, tapi masih aja dipakai santai-santai, lupa-lupa gitu ya. Na'udzubillah Semoga kita nih ya tergerak nih mengisi waktu kita yang sisa ini buat berbekal yang sungguh-sungguh gitu ya. Waktu-waktu istimewa terutama Ramadan, waktu-waktu yang dilipat gandakan pahalanya jangan disia-siakan gitu ya. Gitu. Mana tadi? Nah ini, jadi orang yang takwa bakal keluar dari masalah itu semua. Wa qala aksarul mufassirin, berkata kebanyakan ulama ahli tafsir, nazarat hadhil ayatu, turun ayat ini fi Auf bin Malik, berkenaan dengan sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Gimana emang ceritanya kok turun ayat kepada Auf bin Malik awalnya gitu? Awalnya pada beliau, tapi ditujukan pada semua yang mau takwa sama Allah. Ceritanya begini nih. Inna qawwah mana tadi? Asral musyrikun, disebutin menawan orang-orang musyrik, ibnan lahu, putra punya beliau, anaknya beliau gitu. Yusamma Saliman, namanya Salim. Jadi Auf bin Malik ini punya anak namanya Salim. Dalam peperangan putranya ini ditawan, kalah biasanya. Kalau gitu berarti dikalah, diculik, dibawa, ditawan. Nah gitu. Fa'ata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia datangin Rasulullah, wasyaka, dan dia ngeluhin faqoh ilaih, udah anaknya hilang, udah anaknya diculik sama orang, ditawan begitu. Pun dia dalam keadaan yang susah, sulit, lagi miskin. Faqoh tuh fakir, lagi miskin. Ya Allah, nggak ada apa-apa nih ya Rasulullah, gimana nih? Waqala, jadi ibarat kalau udah jatuh dari tangga ketiban tangga pula gitu, apa istilahnya apa tuh? Jatuh dari tangga ketiban tangga pula, jadi 2 kali gitu. Jadi ngadu sama Rasulullah gitu ya. Waqal, lalu dia berkata, innal aduwa asra ibni, sesungguhnya musuh telah menawan putraku. Wajazaatil ummu, dan ibunya cemas, resah, gelisah. Fama ta'muruna, maka bagaimana ya Rasulullah, apa kiranya yang kau akan perintahkan pada kami? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah wasbir, takwalah pada Allah dan sabar. Tadi takwa dan sabar. Sebenarnya sabar itu bagian dari takwa.
tapi dikeluarin lagi karena sabar tuh lebih penting lagi ntar ya. Memang bagian dari takwa sabar ya, disebutkan lagi sabar ya. Karena sabar ini lebih lagi ditekankan ya. Nggak mungkin orang takwa kalau nggak sabar mah dah ya. Tua ya, lemes badan ya. Takwa tuh kan ada bosannya juga ya. Oh harus sabar, kalau nggak sabar susah ya. Perlu sabar ya. Jadi kata Rasulullah, ini mah gimana sih lagi ya, kan bukan sebenarnya kalau secara zahir bukan solusi ya. Orang teh kalau miskin ya. Kita nih ya Allah ya Rasulullah aku ini lagi miskin ya. Anakku juga ditawan disuruh takwa ya, dan sabar. Nah apa korelasinya apa secara zahir ya, secara zahir, tapi Rasulullah tahu ya. Rasulullah kasih resep yang ya takwa sama Allah, yang ngatur segala sesuatu ya. Yang ngatur segala sesuatu, semuanya ada dalam pengaturan Allah, mudabbir kulul umur ya. Nah, wa amuruka dan aku perintahkan kamu, wa iyyaha dan kepadanya, kepada istrinya, antas taksiro agar kalian berdua memperbanyak min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini resep dari Rasulullah. Kalau kita lagi kesusahan, kesulitan, takwa ya, perhatikan sholat kita 5 waktu gimana ya, upayakan laki-laki ya sebisa mungkin di sholat berjamaah di masjid awal waktu ya, sebisa mungkin. Jangan lagi susah malah malasan ibadah ya, makin belangsak sebenarnya. Udah susah ya, nggak mau takwa sama Allah ya, pantas aja ya. Pada stres, pada sebagian orang tuh ya nggak takwa sama Allah. Takwa dulu, udah takwa sabar, habis itu bisa dijalanin ya resep Rasulullah. Banyak-banyak ngucapin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Memang kita Allah tuh pengen denger kita nih, ngakuin kita nih hamba, Allah adalah Tuhan. Kita ini kan jarang ngakuin itu. Sholat mah sholat, tapi jarang iktiraf bahwa kita ini hamba Allah. Kita ini nggak bisa apa-apa. Pan rumah sa bisa orang teh sering nama rumah sa jago, rumah sa pinter, rumah sa bisa iya bisa eta sampai lupa bahwa sebenarnya hakikatnya Allah yang punya kuasa. Nah kadang Allah kasih itu biar kita mau ngakuin orang ya bener ya, saya ini nggak bisa apa-apa ternyata begitu ya. Mau itu Allah mau itu sebenarnya sebutan nama ulama Nah fa'ada li baitihi, maka Auf bin Malik pulang ke rumahnya. Wa qala limraati, lalu dia bilang pada istrinya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani wa iya, perintahkan pada saya juga pada kamu, antas taksiro annas taksiro, agar kita memperbanyak min qauli la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan, daya itu maksudnya kemampuan. Kalau kekuatan fisik kekuatan. Kalau haul itu apa? Kepintaran, jago bisnis, jago ini, jago itu haul maksudnya keterampilan gitu ya. Kebisaan gitu ya. Pokoknya nggak ada kebiasaan. Betapa banyak orang bisa tapi nggak ngasilin kok. Di kita tuh banyak orang bisa tapi nggak ngasilin. Benar, karena kebiasaan sesungguhnya nggak bakal mewujudkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kekuatan juga, gitu. Nggak ada kekuatan, nggak ada daya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kecuali dengan bantuan Allah, dikasih lolos sama Allah, dikasih izin, dibukakan pintunya, baru. Gitu. Betapa banyak sarjana sampai S3, tetap aja. Itu mah ilmu aja. Kalau orang belajar ya dapat ilmu sebenarnya. Bukan salah belajar ya dapat ilmu, bukan rezeki mah tetap Allah yang atur tapi lulusan SD jadi bos nggak sedikit juga, banyak kadang nggak SD acan, kadang beberapa orang nggak bisa baca, nggak bisa baca tulis tapi kaya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, renungkan, tafakur, berarti memang pengaturan itu udah ada sama Allah. Mestinya yang pintar dong, yang tajir tadi tapi memang nyatanya demikian gitu. Mana tadi? Nah, dia bilang sama istrinya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani wa iya, sesungguhnya Rasulullah perintahkan aku dan engkau annas taksira min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim,
Agar kita banyak-banyak ngucapin zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Faqalat, maka istrinya dengar gitu ya. Nah guru tuh dia tahu adab sama gurunya, sama rasulnya, sama nabinya. Nikma ma amara nabi ya. Kadang-kadang kan kita nih ya, misalkan tanya sama ulama, sama kiai, sama guru-guru nih ya, bilang apa jawaban dari guru, suruh sabar ya, itu mah nggak sabar, orang nggak selira kayak gitu ya. Enggak, jawabannya masya Allah, nikma ma amara nabi. Wah, ini perintah yang terbaik ya, yang pernah kita dapatin ya. Adalah nikmat terbaik ma amarona, apa yang telah diperintahkan pada kita bihi dengannya. Ini perintah terbaik. Suruh takwa, wah ini solusi baru. Suruh sabar, ini solusi. Suruh banyak-banyak la haula, ini solusi. Jadi maksudnya menyambut benar-benar istrinya. Faja'ala, maka mulailah keduanya yakulani dzalika, ngucapin kalimat zikir la haula wala quwata illa billah il aliyil azim banyak-banyak. Fa ghafalal adwa, sehingga satu waktu ghaflah, lalai musuh yang tadinya menawan anaknya tadi, namanya Salim, anibnih. Jadi musuhnya ghaflah, lalai, nggak ngeh gitu dari pengawasan sama putranya tadi yang bernama Salim. Fatoroh amanat fasaqo ghanamahum, maka di saat lengah musuhnya tadi, anaknya kabur, dibawalah ghanamahum, domba-domba mereka. Berapa ya? Wajah abiha ila abih, dibawa tuh kambing-kambingnya, domba-dombanya ke ayahnya yang lagi miskin ya. lagi susah, lagi kesulitan ekonomi tadi ya. Dibawa domba-dombanya banyak, wahia arba'atu alaf, itu 4.000 domba. Langsung tajir mendadak ya, enggak dari nggak punya apa-apa dapatin itu ya, nggak apa-apa kan, itu kan orang kafir harbi masalahnya ya. Kafir harbi ya. Fanazaratil ayat, maka turunlah ayat tadi. Oh ternyata takwa tuh ngahasilkan ya. Nggak tahu, Allah mah punya rencana canggih-canggih ya, nggak harus begini juga, solusi mah beragam gitu ya, bukan berarti semuanya begini ya. Solusi beragam, macam-macam ya. Percaya, yakin, husnuzon sama Allah ya. Seorang pecinta itu kata Imam Haddad, innal muhib yara bi annallaha muhib. Seorang pecinta itu memandang Allah itu pecinta. Makanya dia akan mendapatkan bahwa Allah memang pecinta. Makanya ini baik-baik sangka sama Allah kita ya. Jangan buruk sangka, wah Allah mah kieu, jigana bakal turun bala, jigana ya sudah, ntar repot sendiri loh. Karena Rasulullah itu nyebutin dalam satu hadis kursi, ana inna dzanni abdi bi faliyazunnu bi masya. Aku ini menurut kumaha prasangkaan hambaku padaku, maka silakan berprasangka padaku, berpandangan padaku menurut yang dia mau. Barang siapa berprasangka, berpandangan bahwa Allah begini-begini yang buruk, ya udah dapat buruk, nauzubillah. Tapi berpandangan Allah baik, ya husnuzon sama Allah, positive thinking sama Allah, wajib itu ya, harus ya. Jadi harus yakin Allah ya. Ibadah tapi suudzon. Nah ini ngawur nih ya. Jangan dong, ibadah kita harus ada motivasi, yakin Allah bakal kasih kita, ya. Nah ini harus husnuzon nih. Fanazalatil ayat. Nah gitu. Ntar ada hikayat ya. Tentang ayat tadi disebut ayat 1000 dinar. Kenapa sih disebut ayat 1000 dinar? Ntar minggu depan insya Allah kita bahas kenapa nih ayat disebut, ada kisahnya, disebut ayat 1000 dinar. Kan sering kata ya, dengar dari dulu ya, ayat 1000 dinar ini kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Udah pada ngantuk soalnya, mau diterusin masih kepanjangan. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah tagsili kulla haubah wassur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin
muslimina ajma amina rabbi fasma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadatoshi suhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanahi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.